perkara yang lainnya tentu kami mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ketika proses penyidikan cukup dan kemudian dilakukan penahanan, gitu ya. Dan ini sama dengan penanganan perkara lainnya di KPK sekali lagi. Oleh karena itu, karena ada proses-proses ketika naik pada proses penyelidikan ke penyidikan, tentu kami telah memiliki kecukupan alat bukti, gitu ya. Kemudian kami harus melakukan proses administrasi penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kepada tersangka, baru kemudian melakukan penahanan. Jadi ada proses lebih dahulu sesuai dengan hukum acara, dan itulah yang kami patuhi. Oleh karena itu, malam hari ini tim penyidik KPK menyatakan cukup untuk proses penyidikan, sehingga nanti kami umumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Kami nanti akan sampaikan beberapa poin dari hasil proses penyelidikan sehingga kemudian naik kepada penyidikan. Sekali lagi, apa yang kemudian nanti akan dibacakan oleh pimpinan adalah poin-poin, gitu ya, dari hasil penyelidikan, begitu. Tentu tidak bisa detail karena ini kan perkara setelah dilakukan penahanan juga terus berjalan proses penyidikannya, tidak berhenti dilakukan penahanan kemudian perkara ini selesai, begitu ya. Setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman seperti biasa, silahkan. Kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian ini. Karena saya yakin, karena kami yakin bahwa pertanyaan dari teman-teman begitu banyak terkait perkara yang akan diumumkan pada malam hari ini. Baik, kami silahkan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dimaksud. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.
SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari Pak? Cukup? Saya kembalikan kepada Humas. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan beberapa poin. Pada prinsipnya malam hari ini KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu SYL, KS, dan MH, dan 1 orang dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sekali lagi perlu kami sampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa sejauh ini uang yang diduga dinikmati SYL bersama dengan KS dan MH sekitar 13,9 miliar. Ini tentu di luar dari apa yang kemudian kami sudah publikasikan pada masyarakat dari hasil proses penggeledahan di beberapa lokasi. Dan saya kira teman-teman sudah tahu mengenai hasil penggeledahan dimaksud. Baik, berikutnya silakan 3 orang penanya. Dari sebelah kanan saya dulu, Mas Hedi, Mbak Tasya ya, kemudian Mas Yogi, Mas Dani dan Eka. Oke, 5 ya sementara. Yang di belakang nanti bisa menyusul. Kita fokuskan terkait perkara ini dulu ya, silakan. Selamat malam Pak Tanak, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan begitu. Ini kan tadi soal pemerasan dan gratifikasi itu diterima dari sejak pengeluaran 2019 ya. Dari beberapa sejak diangkat sebagai
pejabat di Kementan begitu. Ini mau mengonfirmasi apakah benar yang setoran dari bawahannya itu masih mengalir ke SCL dan kawan-kawan ini saat yang bersangkutan masih di Eropa beberapa minggu yang lalu. Itu yang pertama. Terus ini untuk menjelaskan aja, sebenarnya kasus Kementan ini diterima Dumas KPK itu sejak kapan? Itu bulan berapa dan tahun berapa begitu? Pertanyaan selanjutnya yang soal ini kan beberapa yang isu-isu terendus juga belakangan itu yang soal penggunaan private jet oleh SYL begitu. Ini apa dalam kasus ini bagaimana kedudukannya begitu? Bisa memang dijelasin mungkin. Kan soal yang Alphard tadi juga dijelasin disinggung gitu. Nah, ini yang terakhir, ini kan kalau tadi didengar soal konstruksinya itu kan pemerasannya itu berupa bentuknya piramida. Jadi dari eselon 1 ke 2 ke 3 dan beberapa laporan teman-teman juga akhirnya berdampak pada markup proyek-proyek segala macam dan ini. Nah, pertanyaannya kemudian ini kan di Kementerian Pertanian kan beberapa proyek juga jadi semacam proyek besar lah dan jadi termasuk yang food estate itu. Nah, apakah ini juga akan didalami KPK? Maksudnya proyek-proyeknya itu akan jadi objek pendalaman juga atau tidak? Terima kasih Mas Hedi. Belakang ya Pak Tasya ya. Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya, pertama ini sprindiknya dikeluarkannya tanggal berapa ya? Terus mulai lidiknya kalau boleh tahu dari kapan juga. Terus yang kedua, tadi kan Mas Ali sempat bilang kalau sempat diumumin kalau SCL hari ini jadi tersangka. Nah, sementara kemarin pemanggilannya dia hari ini sebagai saksi tapi disebutnya sebagai tersangka gitu. Apakah memang bisa dipanggil dalam dua kapasitas gitu? Ini untuk pengetahuan aja sih. Terus yang ketiga, SCL kan dari Nasdem ya. Nah, apakah ada aliran uang yang masuk ke Nasdem atau kan ada TPPU juga tuh. Nah, itu udah ketahuan belum sih buat apa aja? Apakah buat pembelian sapi kurban atau ada pembelian jam tangan mewah ke pihak lain gitu misalnya? Itu aja, terima kasih. Selamat malam Pak Ali, Pak Tanak dan juga Pak Asep. Pertanyaan saya ada dua. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya punya dua pertanyaan. Ya, saya yang WA Pak Tanak beberapa waktu lalu. Pertanyaan saya pertama itu masih terkait dengan pertanyaan Mbak Tasya, itu terkait dengan TPPU-nya. Itu soalnya tadi mungkin belum ada ya di konstruksi perkaranya. Mungkin masih ya, oke. Mungkin bisa kalau misalkan sudah bisa diterangkan apakah ini TPPU-nya itu pelakunya apakah dari 3 tersangka ini apa hanya asumsi saya saja sih Pak ya, apakah hanya SCL saja gitu, karena memang dia kan tadi sudah dijelaskan juga dengan Hedi juga ini bentuknya seperti piramida gitu ya. Terus yang kedua itu tadi disebutkan ada dugaan markup gitu ya. Nah, ini kan beberapa kali setidaknya kalau saya catat dalam 2 bulan ini kayaknya sudah ada kasus yang menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum BPK. Nah, kalau misalkan sudah ada dugaan markup seperti ini, anggaran dari realisasi anggaran seperti itu, apakah sudah tercium dugaan keterlibatan oknum BPK? Terima kasih. Ya, selamat malam. Saya Eka Yuda Saputra dari Tempo. Pak, ini kan kalau misalnya promosi jabatan itu di kementerian itu kan ada panitia seleksi, panitia seleksi jabatan. Nah, apakah tersangka ini juga bersekongkol dengan panitia untuk
apakah ada pengaduan? Setahu saya ada sistem whistleblower di dalam kan. Dan ketiga, konsekuensinya, ada ancaman nggak sih atau konsekuensi ketika pegawai itu menolak setoran per bulan itu? Terima kasih. Selamat sore, malam. Saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Tanak dan Mas Ali. Ini kan untuk sama tadi yang soal ke partai ya. Nah, di pemilu misalnya ini menjelang besok pendaftaran lagi ya, capres dan cawapres gitu. Nanti di jelang pemilu 2024 ini apakah KPK juga akan istilahnya fokus ke sektor korupsi politik ini gitu, baik itu penindakan dan pencegahannya, Pak. Terus kemudian untuk SYL ya, ini kan istilahnya pelaku utama ya kalau di sini gitu. Nah, kenapa kok nggak yang diutamakan dia untuk ditahan gitu, sampai kemarin yang mengumumkan malam Pak Mahfud dulu gitu sebelum KPK malam ini menyampaikan rilis gitu. Kemudian juga soal ya, terus yang ya proses yang berjalan tadi sebenarnya Mas Ali udah menjelaskan dari sore ya soal proses yang berjalan di Polda dan Dewas gitu. Nah, ini nanti akan beriringan atau bagaimana gitu dengan proses ESN-nya? Ya, makasih. Selamat malam Pak Tanak, Pak Asep, Pak Ali, saya Niam dari Kompas.com. Izin pertama mau menanyakan terkait Niam Pak. Ya, izin Pak, kan kemarin KPK juga mengajukan cegah ya ke imigrasi untuk nama-nama keluarga Pak SYL ya gitu. Ada istri, ada anak, ada cucu ya gitu. Mungkin bisa diperjelas ini sebenarnya keterkaitannya atau perannya seperti apa ya gitu pertama. Kedua, mau nanya soal pengen clear aja, kemarin beberapa waktu lalu kebetulan di Kompas TV mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud bilang kalau ada jarak yang lama antara ekspos pertama kasus ini yang informasinya itu digelar pada 13 Juni. Sementara sprindik itu baru ditandatangani pada 26 September kemarin ya gitu. Nah, sebenarnya ini kenapa sih waktunya berjalan lama ya gitu. Maksudnya kalau ekspos sudah sepakat 3 orang ini jadi tersangka, kenapa ya udah ditandatangan aja ya gitu. Ya mungkin penjelasannya kayak gitu karena ini kan berbenturan dengan isu dugaan pemerasan yang ada di Polda. Terima kasih. Baik, ada. Selamat malam Pak Tanak, Mas Ali, Pak Asep. Saya Asep dari saya Asep dari pikiranrakyat.com. Iya. Izin Pak, masih dalam konteks kasus ini. Belum lama ini kan pihak Polda Metro Jaya menyatakan sudah menaikkan status hukum penanganan perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK ke tingkat penyidikan. Ada satu alat bukti yang sudah dikantongi Polda Metro Jaya, yaitu foto Pak FB dan SYL yang belakangan ini beredar. Itu bagaimana tanggapannya? Satu itu aja dulu, Mas. Terima kasih. Baik, cukup ya teman-teman. Ya, ada, silakan. Masih terkait dengan perkara ini ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Yaumal. Bukan Pak. Ada 3 dong. Yaumal Pak dari suara.com. Tadi saya juga sudah tanyakan ke Pak Ali soal pertanyaan saya. Jadi Indonesia Corruption meminta untuk Ketua KPK Pak Firly Bahuri tidak dilibatkan dalam pengusutan kasus korupsi yang menyeret nama mantan-mentan dan 2 orang lainnya itu. Jadi saya pengen minta pandangan langsung dari Pak Asep dan juga Pak Tanak juga soal permintaan dari Dewas KPK itu, permintaan dari ICW itu untuk menghindari konflik kepentingan. Karena kan di KPK ada kasus korupsinya di Kementan dan di Polda itu ada kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Terus juga pertanyaan saya juga, ini kan dalam bukan beberapa waktu terakhir, bahkan tiap bulan tiap ada selalu aja ada persoalan yang terjadi di KPK. Pak Tanak juga sempat terseret walaupun akhirnya pada sidang Dewas KPK menyatakan tidak terbukti dalam beberapa dugaan pelanggaran etik gitu. Tapi bagi pimpinan dan juga Pak Asep,
apa sih sebenarnya peristiwa ini? Apakah ini adalah sebuah pelemahan kepada KPK sendiri, memaknai mulai dari Pak Firly diduga melakukan pemerasan dan sebagainya? Bagaimana pimpinan KPK memaknai persoalan ini gitu? Apakah ini KPK emang sakit di dalamnya atau bagaimana sebenarnya KPK memaknai ini? Apakah cuma sekedar angin berhembus atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Cukup ya? Cukup. Masih ada? Ya, masih perkara ini masih ya? Selamat malam. Perkenalkan saya Ahmad Satrio dari kantor berita Politik Hermol. Mungkin tadi disebutkan Mas terkait dengan konstruksi perkara juga sudah dijelaskan. Ini aku mau coba untuk mendalami aja terkait dengan konstruksi perkaranya. Kira-kira dari KPK sendiri apakah akan ikut mengusut kira-kira pihak-pihak lain yang memang terlibat? Karena informasi dari penelusuran kami redaksi itu juga terdapat anaknya SCL itu yang memang ikut dalam pengadaan barang di Kementan. Itu pertama. Yang kedua, lagi-lagi informasi yang didapat oleh redaksi juga menyebutkan spesifik terkait dengan aliran dana SCL dalam kasus ini itu juga terkait dengan biaya politik dalam pemenangan Pilpres 2024, karena melihat dari tempo waktu penetapan tersangkanya Pak SCL di 29 September, sebelumnya itu ada kunjungan dari Capres Anies Baswedan pada tanggal 24 September ini, menarik mungkin untuk juga didalami oleh KPK. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satrio. Terakhir ya saya kira ya, sudah ya? Cukup. Oke. Tadi kalau Mbak Tasya tadi sudah dijelaskan sebenarnya Mbak Tasya ya, terkait teknis ya, bagaimana kemudian seorang tersangka bisa dipanggil sebagai saksi, tapi untuk menjadi saksi dari perkara yang lain itu boleh gitu ya. Termasuk kemudian kami update tadi bahwa hari ini ternyata juga KPK memanggil 3 orang ini sebagai tersangka. Itu persoalan teknis penanganan perkara ya. Baik, terima kasih respon dan pertanyaan dari teman-teman. Kami silahkan Pak JT dan bila ada tambahan dari Pak Asep untuk merespon pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Saya tidak sendiri di sini, ada Pak PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Pak Asep yang juga adalah Direktur Penyidikan. Terkait dengan pertanyaan Mas Edi dari Kumparan, apakah masih berlangsung penerimaan dari pegawai? Kemudian kapan laporan pengaduan mengenai private jet digunakan, kemudian pemerasan di internal dan markup. Apa yang dipertanyakan ini semua sedang didalami lagi, karena penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini dilakukan tentunya untuk mencari bukti yang dengan bukti itu memperkuat dan menentukan nanti siapa yang tersangka, dan kita sudah menetapkan siapa tersangka, dan nanti kita akan masih dalami lagi hal-hal yang diperlukan untuk lagi memperkuat adanya bukti-bukti supaya setiap unsur dalam dakwaan yang didakwakan sebagaimana yang telah kami bacakan tadi itu dapat dipertanggungjawabkan pada proses persidangan nantinya. Kira-kira seperti begitu jawabannya. Sedangkan Mbak Tasya, sprint lead kapan, brindik kapan, sebagai saksi dan sebagai tersangka, apakah ada aliran dana ke Nasdem, apakah ada penelitian apa ya? Kalau sprint lead dan sprindik itu nanti Pak Asep lihat kembali kapan, saya tidak ingat juga, tapi nanti dijelaskan Pak Asep. Apakah ada kok dipanggil semua sudah tersangka, tapi kemudian satu kemudian dipanggil sebagai saksi, satu dipanggil sebagai saksi lagi, padahal sudah semua tersangka. Itu adalah bagian dari teknik penyidikan. Ketika semua tersangka, tetapi ketika saya memerlukan
beliau ini untuk didengarkan sebagai saksi, maka tidak mungkin saya panggil beliau sebagai tersangka, tapi sebagai saksi untuk didengarkan menguatkan tersangka yang ini. Nah, jadi dalam konteks mana beliau itu dipanggil sebagai saksi, dalam konteks mana beliau yang satu lagi dipanggil sebagai tersangka. Jadi kalau si A dipanggil sebagai saksi, itu akan menguatkan keberadaan perkara ini untuk si B sebagai tersangka dan sebaliknya. Saya kira sudah dapat dimengerti ini ya. Ini lebih dikenal dalam istilah untuk lebih mendalami lagi proses pemeriksaan. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi ya. Dari Bisnis Indonesia, TPPU saat pemeriksaan lebih lanjut antara SDL, kemudian dugaan markup. Ini juga masih tetap kita, karena ini kan baru pemeriksaan yang awal, kemudian menetapkan tersangka. Nanti akan didalami terus, karena tidak mungkin penyidik itu akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum kalau dokumen belum lengkap. Kemudian pada saat penyidikan ini